Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertemakan makna kegiatan presentasi, yang beranggotakan Indira Trisna Fatihah, Febriana Husnul Khotimah, Jenisa Al-Muslimah, Lolita Iin, Isni Lailatul Nur, dan Indah Yulfiana. Makna kegiatan presentasi, ada hakikat presentasi, ada indikator presentasi, ada langkah-langkah dalam merancang presentasi agar efektif dan efisien. Dalam langkah-langkah merancang presentasi, terdapat mengenal karakteristik peserta didik. Yang kedua, ada menentukan tujuan dari presentasi. Hakikat presentasi. Presentasi pada hakikatnya yaitu salah satu ragam dari metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini digunakan dengan cara menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada halayak umum atau audiens. Saya Indah Zulfiana akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya mengenai hakikat presentasi. Tadi sudah dijelaskan bahwa presentasi merupakan metode untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan kepada audiens dari seorang narasumber. Nah, aktivitas presentasi tersebut biasanya cenderung berlangsung metode komunikasi satu arah atau yang biasa disebut dengan one way communication. Nah, di sini kita juga mengambil pengertian dari seorang ahli yaitu Heinitz dan kawan-kawan pada tahun 2005. Salah satunya yaitu metode presentasi merupakan metode yang digunakan oleh seorang guru atau instruktur untuk menyampaikan sebuah informasi atau pengetahuan dari seorang narasumber kepada audiens atau sekelompok orang. Nah, yang kedua, Heinitz dan kawan-kawan juga mengemukakan yaitu presentasi merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi atau pengetahuan pada jumlah audiens yang relatif banyak atau besar. Nah, yang ketiga yaitu metode presentasi yang dilakukan oleh seorang guru atau instruktur biasanya menggunakan sebuah bahan ajar atau media yang digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan tersebut. Nah, yang keempat, Heinitz dan kawan-kawan juga mengemukakan bahwa metode presentasi menggunakan metode komunikasi satu arah. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan menurut Heinitz dan kawan-kawan, presentasi yaitu sebuah metode yang dilakukan untuk menyampaikan sebuah informasi atau pengetahuan dari seorang guru atau instruktur kepada audiens yang jumlahnya relatif besar atau banyak. Nah, di sini seorang guru atau instruktur tersebut menggunakan sebuah bahan ajar atau media untuk menyampaikan sebuah informasi atau pengetahuan tersebut. Dan metode presentasi tersebut menggunakan metode komunikasi satu arah. Nah, itu tadi kesimpulan dari presentasi menurut Heinitz dan kawan-kawan. Jadi, kesimpulan dari pengertian presentasi yaitu pada dasarnya presentasi merupakan sebuah proses penyampaian pengetahuan atau informasi dari seseorang yang mempunyai pengetahuan atau informasi tertentu yang disampaikan kepada seseorang atau audiens yang memerlukan atau membutuhkan sebuah informasi atau pengetahuan tersebut. Nah, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya, Indira Trisna Fatihah, akan menyampaikan slide yang ke-7 dan ke-8 tentang indikator presentasi. Indikator presentasi yang baik yang pertama, mampu memberi pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi individu atau kelompok. Presentasi yang baik akan dapat mendorong siswa
untuk menggali informasi dan pengetahuan yang dipresentasikan. Yang kedua, mampu memotivasi individu atau kelompok untuk belajar lebih lanjut tentang pengetahuan dan keterampilan yang telah dipresentasikan. Isi atau materi pelajaran yang dikemas dengan menggunakan bahan presentasi yang sesuai dengan kompetensi yang akan diperoleh siswa akan dapat meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, mampu menciptakan daya ingat atau retensi individu atau kelompok terhadap isi atau materi yang dipresentasikan. Retensi atau daya ingat dalam diri siswa akan meningkat apabila guru sebagai presenter dapat menggunakan bahan ajar atau media yang mengandung unsur gambar atau audio visual di dalamnya. Yang keempat, membuat individu atau kelompok mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari melalui presentasi. Selanjutnya, presentasi yang baik mampu membuat siswa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang disampaikan oleh seorang presenter. Penyajian isi pelajaran yang sistematik dengan memanfaatkan bahan ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan memfasilitasi siswa dalam proses belajar. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Indira, yaitu tentang indikator presentasi. Menurut Conrad dan Danielson, terdapat beberapa indikator dalam presentasi. Yang pertama, yaitu mempunyai tujuan yang jelas. Nah, dalam menyusun sebuah presentasi, kita harus menentukan tujuannya, tujuan dibuatnya presentasi tersebut. Nah, tujuannya itu harus jelas, harus sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam sebuah pembelajaran. Nomor 2, yaitu mempunyai struktur yang sistematik. Sistematik itu artinya apa? Sistematik itu artinya berurutan. Jadi, ketika kita membuat presentasi, kita harus menyampaikannya secara berurutan, mulai dari awal sampai akhir, mulai dari yang mudah sampai yang sulit. Selanjutnya, nomor 3, yaitu mampu mempertahankan perhatian pemirsa. Kita sendiri tahu bahwa anak MI atau siswa MI itu cenderung mudah bosan. Jadi, dalam menyusun sebuah presentasi ini, kita harus membuat sebuah presentasi yang menarik supaya anak itu bisa terus memperhatikan apa yang kita sampaikan dan mereka akan terus perhatian terhadap apa yang kita sampaikan. Selanjutnya, nomor 4, yaitu menyampaikan isi atau materi secara meyakinkan. Kita sebagai guru itu harus menyampaikan isi materi itu atau isi dari presentasi secara harus meyakinkan peserta didik supaya mereka yakin terhadap apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu nomor 5, menggunakan alat bantu visual yang sesuai. Anak MI atau siswa MI itu suka sekali dengan sesuatu hal yang menarik. Jadi dalam penyusunan presentasi ini kita harus menggunakan alat bantu visual yang sesuai dengan isi atau materi presentasi yang akan kita sampaikan. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu langkah merancang presentasi yang efektif dan efisien. Yang pertama ada menentukan tujuan presentasi. Sebelum kita membuat presentasi atau membuat bahan presentasi, kita harus menentukan tujuannya terlebih dahulu supaya apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan tujuan yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya, nomor 2, yaitu mengenal karakteristik peserta didik. Jadi, kita itu lebih baik atau seharusnya dalam penyusunan presentasi, kita itu menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik, karena peserta didik itu kan ada banyak macamnya, ada yang auditori, ada yang audiovisual atau visual. Jadi kita sebisa mungkin menyesuaikan karakteristik peserta didik. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah teman-teman, di sini saya Jenisa Al-Muslimah akan mempresentasikan pada slide yang ke-11 dan 12, yaitu tentang langkah-langkah dalam merancang presentasi yang efektif. Terdapat beberapa langkah-langkah, yaitu yang pertama
ada mengenal peserta yang menjadi sasaran presentasi. Nah, kita sebagai presenter harus mengetahui siapa audien yang akan menjadi pendengar ketika kita sedang melaksanakan presentasi. Yang kedua, tentang menentukan tujuan yang akan dimiliki setelah mengikuti aktivitas presentasi. Nah, yang dimaksud dengan tujuan di sini adalah kompetensi. Kompetensi apa yang harus diperoleh setelah diadakannya aktivitas presentasi tersebut. Dan yang ketiga, merancang bahan atau materi. Nah, sebelum melaksanakan presentasi, kita sebagai presenter harus merancang terlebih dahulu materi apa yang akan diselenggarakan. Kemudian yang keempat, melaksanakan aktivitas presentasi yang telah dirancang. Nah, setelah kita merancang presentasi tersebut, kita akan melaksanakan atau mengaplikasikan aktivitas presentasi tersebut secara langsung kepada audien. Yang kelima, melibatkan siswa dalam aktivitas presentasi. Nah, di sini agar presentasi tersebut dapat efektif atau efisien, diharapkan supaya terdapat timbal balik dari siswa seperti halnya tanya jawab atau saling memberi saran dan kritik. Nah, ini merupakan salah satu hal yang penting dalam melaksanakan presentasi. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan evaluasi terhadap kualitas presentasi yang telah dilakukan. Nah, setelah melaksanakan presentasi, diharapkan adanya evaluasi atau pengulangan kembali terhadap kualitas presentasi tersebut, apakah sudah baik ataukah memang ada kekurangan atau perlu diperbaiki terlebih dahulu atau bagaimana. Nah, ini perlu adanya timbal balik atau evaluasi antara satu dengan yang lain. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang mengenal karakteristik peserta. Nah, mengenal karakteristik peserta ini merupakan suatu hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui ya. Ada beberapa cara agar kita mengerti atau memahami karakteristik dari peserta. Yang pertama ada karakteristik umum. Karakteristik umum ini berkaitan erat dengan jenis kelamin, kemudian adanya profesi, kemudian tingkat sosial, dan lainnya. Yang kedua yaitu tentang pengetahuan awal. Nah, pengetahuan awal ini bagaimana cara kita mempresentasikan atau memberi materi kepada audien. Ketika kita memberikan pengetahuan atau mempresentasikan suatu ilmu pengetahuan yang mana audien tersebut sudah memiliki pengetahuan yang tinggi atau materi yang kita presentasikan audien sudah paham dan dia memiliki pengetahuan tinggi, maka audien mengira bahwa apa yang kita presentasikan itu hal yang wajar, hal yang biasa, sehingga tidak menarik perhatian dari audien tersebut. Nah, maka dari itu perlu kita ketahui bahwa pengetahuan awal itu merupakan salah satu perancangan yang terbaik ya. Sebelum melaksanakan presentasi kita harus matang-matang dalam memikirkan suatu materi yang menantang agar presentasi tersebut dapat efisien dan efektif. Kemudian yang ketiga yaitu tentang gaya belajar. Nah, gaya belajar di sini maksudnya adalah seseorang yang memperoleh informasi atau ilmu pengetahuan dengan cara yang berbeda-beda ya. Setiap orang kan pasti memiliki penangkapan ilmu pengetahuan informasi itu dengan kecepatan dan kadar yang berbeda. Nah, ini merupakan pengertian dari gaya belajar. Gaya belajar ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada gaya belajar auditif, kemudian gaya belajar visual, dan yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik. Nah, untuk gaya belajar yang auditif ini merupakan kompetensi atau teori, dan ilmu pengetahuan ini lebih erat pada proses mendengar. Jadi seseorang itu menangkap ilmu atau informasi dengan cara mendengar atau audio. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari gaya belajar auditif. Kemudian yang kedua, gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini merupakan gaya belajar yang ilmu pengetahuan, kemudian teori-teori itu didapat dari gambar atau dengan cara melihat. Nah, ini seseorang yang memiliki kecepatan dalam melihat sesuatu gambar, kemudian atau model-model atau bagan, gambar dan lainnya itu ketika anak bisa cepat menangkap, maka itu merupakan gaya belajar visual, sehingga anak bisa
menangkap suatu informasi dari cara dia memandang, cara ia melihat. Kemudian yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik ini merupakan gaya belajar dari pengalaman. Maksudnya apa? Dari pengalaman ini bukan dari pengalaman-pengalaman ya, tapi dari praktik atau seorang anak yang diberikan tugas secara langsung untuk melaksanakan tugas tersebut, yaitu misalnya praktik atau mereka melaksanakan suatu proyek pekerjaan yang mana sistemnya itu adalah langsung turun tangan atau langsung turun ke lapangan, sehingga anak dapat mengeksplorasikan semua pemikirannya. Kemudian yang terakhir yaitu motivasi. Motivasi ini berkaitan erat dengan diri sendiri ya. Motivasi ini bagaimana cara seseorang mengembangkan dirinya menjadi lebih baik lagi. Kemudian presentasi yang terakhir akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang tujuan. Setelah mengenal karakteristik peserta yang akan mengikuti program presentasi, maka langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan presentasi. Pada dasarnya, tujuan sebuah presentasi dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Penyebar informasi dan pengetahuan. Presentasi pada dasarnya merupakan komunikasi yang dilakukan oleh penyaji atau presenter untuk menyebar informasi dan pengetahuan kepada peserta, atau bisa juga disebut dengan penyebar ilmu pengetahuan kepada peserta. Yang kedua, melakukan persuasi dan mengajak pemirsa atau audiens untuk menerima dan melakukan suatu praktik yang bersifat inovatif. Yang ketiga, menghibur. Sebuah aktivitas presentasi memasukkan unsur hiburan di dalamnya. Unsur hiburan berfungsi untuk menarik perhatian peserta agar mau mempelajari isi atau materi yang akan dipresentasikan.